Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Poco F4 dan Realme GT Neo 3T. Dua HP ini sama-sama pakai Snapdragon 870. Harganya juga mirip-mirip ya, di 5 jutaan. Yang bikin kedua HP ini tuh punya price to performance yang mantep banget, seenggaknya untuk saat ini. Nah, kalau ada budget 5 jutaan, mending ambil yang mana ya? Pas ngeliat harga resminya, Poco ini emang kelihatan sedikit lebih murah ya. Tapi perlu diingat, si Poco ini kan startingnya dari RAM yang lebih kecil, di 6GB. Sementara di Realme, ini memang hanya ada satu pilihan aja, dengan RAM 8 dan storage 128GB. Ya, dengan harga 5 jutaan, kedua HP ini emang bikin minder yang lain ya. Karena biasanya kan HP-HP 5 jutaan itu, palingan kalau pakai Snapdragon yang kepala 7. Ini udah kepala 8 cuy, 870. Yang emang performanya tuh gacor banget sampai saat ini. Tapi, apakah performanya bakalan sama aja? Belum tentu. Buat mabar PUBG Mobile, kedua HP ini tuh udah sama-sama maknyus ya. Udah bisa main dengan settingan yang animasinya halus dan transisinya juga smooth. Pakai 60 fps ini udah bisa banget. Bahkan kalau mau pengen pakai visual yang lebih realistis lagi, yaitu HDR, ini juga udah bisa banget. Cuma pengalaman pas main PUBG Mobile di kedua HP ini dengan visual HDR, di Poco ini kayak kurang konsisten ya performanya. Kadang bisa stabil, kadang suka tahu-tahu turun atau frame drop gitu. Ya nggak ngeganggu sih, cuma ini kerasa beda banget pas saya mainin di Realme yang relatif lebih stabil. Ya kalau pengen dapetin performa yang relatif stabil, saran saya mending turunin aja sih visualnya ke yang lebih rendah gitu. Cuma kayak jadi nanggung nggak sih? Udah pakai 870, tapi kayak nggak pengen ngeluarin performa terbaiknya. Nah, pas main Mobile Legends, ini beda cerita. Game ini justru lebih gacor pas lagi dimainin di Poco, yang mana di sini tuh settingan rata kanannya udah kebuka semua. Mau pakai grafis ultra dan juga frame rate ultra juga udah bisa banget. Nah, buat yang belum tahu, frame rate ultra ini udah bisa main di atas 60 fps ya, tepatnya di 120 fps. Yang tentu aja ini lebih nyenengin mata sih, karena secara animasi dan transisi ini tuh jadi lebih halus, terus pergerakan karakternya juga lebih smooth gitu ya. Terutama pas lagi late game nih, pas lagi tawuran ngancurin tower musuh, visual yang ditampilin di Poco F4 ini tuh justru lebih maknyus. Tapi yang perlu diingat, dengan settingan frame rate yang ultra kayak gini, ini akan berdampak ke daya tahan baterai sih. Dan bodinya tuh bakalan lebih cepet anget. Jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, sebenarnya settingan 60 fps juga udah cukup ya di kedua HP ini. Nah, pas disiksa main Genshin Impact dengan settingan paling berat, yaitu highest 60 fps, lagi-lagi Poco ini tuh kayak nggak ngeluarin performa terbaiknya. Kayak ditahan gitu, di 40, di 45 fps, dan memang secara rata-rata itu selalu lebih rendah dibandingin Realme. Apalagi pas udah main di atas 5 menit ya, biasanya tuh body si Poco ini udah mulai anget, dan secara nggak langsung performanya tuh kayak diturunin tipis-tipis gitu. Tapi beda cerita nih, pas si Poco dipasangin fan cooler tambahan. Di sini performanya udah mulai meningkat nih, udah mulai membaik gitu. Dan secara FPS juga lebih tinggi. Ini jadi keluar deh performa terbaik dari 870 di Poco ini. Ya gimana ya, ternyata sistem pendingin di Poco untuk saat ini kayak kurang proper ya, alias kurang bisa ngejinakin si 870, jadinya panasnya tuh kurang bisa diredam gitu. Sedangkan pas sudah dipasangin fan cooler, baru deh performa terbaiknya tuh keluar gitu. Nah, ini lain cerita dengan Realme, yang mau dipasangin fan cooler, mau enggak, ya performanya udah sama-sama stabil gitu. Artinya sistem pendingin di sini ternyata emang udah lebih bagus ya secara kinerja gitu. Ya, ini kan sebenarnya mesinnya sama ya, sama-sama pakai 870. Saya kadang masih suka ngarep sih, si Poco ini bakal ngeluarin performa terbaiknya setelah habis dapat update software gitu. Alias bisa dioptimize lah sama si Poco gitu. Karena sebenarnya kalau ngelihat jeroannya lagi, si Poco ini memang punya jeroan yang lebih menarik ketimbang Realme.
Seperti RAM-nya. Ini RAM-nya udah pakai LPDDR5 loh. Yang mana udah bisa ngeproses data lebih cepat. Dan paling kerasa sih pas udah ngebuka atau ngeload aplikasi dan game ya. Itu LPDDR5 tuh punya processing yang lebih cepat. Terus pilihan storage-nya di Poco ini juga lebih lega sih, karena ada pilihan storage di 256 GB. Buat yang suka foto-foto dengan warna gonjreng, jepretannya Realme ini tuh emang lebih manjain mata ya. Gonjrengnya tuh konsisten banget. Jadi kalau disandingin sama Poco, warna foto Realme ini emang kelihatan lebih dominan sih. Apalagi pas langit tuh lagi kurang cerah. Di Realme ini tuh bisa ditangkap seolah-olah langit lagi bagus-bagusnya. Ya, kalau lebih suka warna yang natural, kameranya Poco ini lebih jujur sih. Tapi kalau untuk dynamic range sebenarnya udah sama-sama luas ya. Cuma di beberapa kondisi cahaya yang ekstrim, kayak misalnya backlight matahari di pantai kayak gini, kameranya Poco ini lebih detail buat nangkep bentukannya matahari. Beda nih sama Realme yang malah mataharinya tuh jadi nggak berbentuk ya, karena pengen semuanya dibikin terang. Gonjrengnya warna Realme ini juga masih punya porsi yang sama ya, pas pindah ke lensa ultrawide-nya. Nah, ini nih yang bikin warnanya makin jomplang dengan ultrawide-nya Poco, yang warnanya mulai pudar tipis-tipis. Kalau yang ini memang paling kelihatan ya, pas lagi ngadepin cahaya yang ekstrim banget, kayak misalnya pas ngadepin backlight. Apalagi kalau sama-sama pakai mode malam. Nggak ada OIS di Realme, ini cukup PR ya, karena mesti ngejaga tangan itu nggak pindah posisi selama ngeproses gambar yang bisa dibilang ada jeda sekitar 2-3 detik. Nah, kalau untuk hasil akhirnya, Realme ini emang kelihatannya lebih pengen ngejar detail dan terang ya. Yang aslinya gelap juga kayak pengen dipaksa lebih terang gitu. Nggak jelek, cuma warnanya jadi kurang konsisten. Contohnya kayak gini deh. Warna daun yang aslinya hijau di sini tuh malah jadi kekuningan kayak gini. Ya, overall untuk kamera foto, buat saya kameranya Poco ini punya potensi yang lebih sih lewat OIS-nya tadi. Apalagi yang sering nangkap momen-momen sekilas dan nggak terulang. Ada OIS di sini tuh lebih meminimalkan blur dan nggak fokus. Dan satu lagi nih, kombinasi OIS plus IIS di kameranya Poco ini juga lebih paripurna nih pas dipakai buat ngerekam video. Karena secara kemampuan, sebenarnya kemampuan kamera video antara dua HP ini tuh udah sama persis ya, sama-sama bisa rekam 4K di 60 fps. Tapi kalau ngelihat kestabilannya, ternyata kameranya video Poco ini lebih kerasa minim goncangan pas lagi ngerekam video sambil jalan kayak gini. Kalau pengen dapetin angle yang lebih luas, mending pakai lensa ultrawide aja sih buat rekam video kayak gini. Cuma untuk resolusinya bakal di limit ya, di Full HD aja. Ini cocok buat rekam video-video pemandangan, misalnya kayak di pantai ya. Buat rekam, ngabadiin sunrise dengan lebih lebar. Di depan gelap banget langitnya. Nah, kalau buat perekaman video bagian depan ini levelnya cukup aja ya, alias ya nggak wah-wah banget gitu. Karena resolusinya memang hanya di limit di Full HD. Ini kalau saya bawa sambil jalan, mungkin bisa kelihatan perbedaan kestabilan antara kedua kamera HP ini. Ini saya bawa di kondisi backlight. Wow. Kelihatan nggak bedanya? Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari kameranya Poco atau Realme? Komen di bawah ya. Terang banget. Nah, buat yang hobi maraton film atau serial streaming seperti di Netflix, layar Poco ini tuh kerasa lebih totalitas ya. Karena di sini tuh nggak cuma sekedar pakai panel AMOLED doang. Yang memang secara visual sih udah bagus. Tapi di layar Poco ini tuh dikasih fitur-fitur tambahan seperti HDR10 dan juga Dolby Vision yang juga bisa aktif di Netflix. Ini lebih mantap aja sih, terutama pas lagi nonton film-film
khasnya Netflix ya, kayak misalnya Stranger Things, Squid Game, atau Money Heist. Warna yang ditampilin di layar Poco ini tuh kerasa lebih realistis dan punya kontras yang lebih tinggi ketimbang layarnya Realme yang memang di sini tuh nggak mendukung HDR apalagi Dolby Vision. Kalau untuk urusan jeduk-jeduk, dua HP ini tuh udah sama-sama mantep ya, karena udah pakai speaker stereo. Tapi pas didengerin lagi, kok speakernya Poco ini kedengeran lebih nampol ya, lebih nonjok gitu audionya. Mungkin karena posisi speaker kedua ini ada di bagian atas ya, bukan di bagian earpiece kayak Realme punya ini. Jadi secara keluaran suara, speaker kedua di Poco ini punya keluaran suara yang bisa dibilang mirip-mirip gitu sama speaker utamanya yang ada di bawah. Tapi kalau pengen lebih jelas lagi, coba didengerin. Ya sebenarnya kalau dipakai untuk yang wajar-wajar aja, baterai kedua HP ini tuh punya daya yang cukup bagus ya, dan bisa dipakai 1 hari penuh tanpa ketemu colokan. Tapi kalau digeber buat main game terus, ini konsumsinya bakal deres-deres juga sih. Apalagi kan dua HP ini pakai mesin yang emang bisa dibilang haus daya gitu ya. Dan kalau pakai mode performa itu, aduh kerasa banget borosnya. Kalau dibandingin konsumsi baterai per aplikasinya, baterai Realme ini emang kerasa lebih irit sih. Tapi ini cukup wajar, mengingat kapasitas baterai Realme ini kan emang lebih gede gitu, di 5000 mAh. Nah, kalau ngobrolin charger ini lumayan menarik. Karena di atas kertas kan Realme ini pakai charger 80 watt. Yang secara angka ini agak jauh ya, sama charger 67 wattnya Poco. Tapi pas sudah dicoba, ternyata perbedaan durasi waktu ngecasnya tuh nggak jomplang-jomplang banget gitu, alias nggak terlalu jauh gitu. Ini saya cas sama-sama dari 10% sampai ke isi setengahnya. Baterai Realme ini emang lebih cepat sih, di sekitar 10 menit. Tapi bedanya tuh cuma 2 menitan gitu sama Poco punya. Terus pas saya cas sampai bener-bener penuh, baterai Realme ini cuma butuh waktu sekitar setengah jam lebih dikit. Dan lagi-lagi perbedaan waktunya itu nggak jomplang-jomplang banget. Karena si Poco itu sampai penuh, itu butuh waktu sekitar 40 menit lebih dikit lah. Nah dari sini tuh kita jadi tahu ya, kalau charger ngebut itu nggak semata-mata dilihat dari angka wattnya aja. Karena sebenarnya secara angka kan ini agak jauh gitu, tapi ternyata perbedaannya nggak terlalu jomplang. Di sini Poco pakai cara ngecas yang nggak biasa nih. Istilahnya mereka namanya MMT atau middle tap, yaitu cara ngecas yang dimulai dari bagian tengah baterai dan kemudian merata ke atas dan ke bawah. Nah tujuannya apa? Supaya kecepatan ngecasnya tuh jadi lebih konsisten ketimbang pakai cara konvensional yang biasanya tuh dimulai dari bagian bawah baterai. Dan ternyata cara ini tuh cukup berhasil ya. Meskipun secara charger kan Poco ini lebih kecil ya, tapi punya durasi waktu ngecas yang nggak beda jauh lah sama Realme yang secara charger itu punya angka yang lebih gede. Ya sebenarnya di luar spek mesin yang sama-sama gaspol, pengalaman pakai kedua HP ini tuh tentu aja nggak bisa lepas dari tampilan termuka yang dipakai. Poco ini pakai MIUI 13. Yang sebenarnya udah lebih bagus gitu ya daripada MIUI yang sebelum-sebelumnya yang masih banyak bugs itu. Meskipun lagi-lagi masih kalah ringkes, masih kalah bersih dibandingin Realme UI versi 3 yang ada di GT Neo 3T. Plus di Realme ini juga nggak ada iklan. Saya pikir HP Poco atau Xiaomi yang harganya tuh 5 jutaan udah bebas dari iklan. Tapi ternyata nggak juga ya. Waktu itu pernah buka fitur keamanan, tahu-tahu ada iklan yang nongol dan ini lumayan ngeganggu sih. Tapi kalau untuk kelainan purna jual, si Poco ini tuh bisa ngasih garansi yang lebih panjang ya, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan nih, kalau pengen ngejual HP-nya lagi. Jadi mending ambil Poco F4 atau Realme GT Neo 3T ya. Nah, kalau Anda tuh lagi cari HP buat kebutuhan main game, ngebungkus Poco F4 ini emang lebih menarik sih. Memang, sistem pendingin di HP ini kerasa kurang optimal ketimbang Realme. Tapi tinggal pasangin fan cooler, beres. Performa terbaik dari 870 ini tetap keluar. Malah saya lebih concern sama jeroan lain yang nggak bisa kita pasangin sendiri. Seperti RAM-nya yang udah pakai LPDDR5, yang secara performa itu lebih ngebut ya.
Terus pilihan storage-nya juga lebih lega di 256GB. Jadi saran saya mending ambil yang varian paling gede sekalian, supaya lebih lega aja untuk kebutuhan jangka panjang. Dan ternyata HP ini tuh nggak cuma ganteng buat main game doang. Untuk nonton, untuk dengerin audio, di sini layar dan speakernya tuh lebih totalitas. Dan untuk kameranya juga lebih proper ya, karena di sini udah ada OIS. Yang mana kalau dikombin sama IIS, hasil perekaman videonya tuh jadi kelihatan lebih stabil. Tapi rasanya kurang fair ya, kalau nggak nyebut GT Neo 3T ini punya performa yang sama-sama ngegas. Jadi kalau Anda tuh nggak masalah sama 128GB-nya, ya ngebungkus HP ini tetap menarik. Apalagi soal desainnya nih, tongkrongan HP Realme kan sekarang udah pamerable banget ya, termasuk HP ini yang vibes racing-nya tuh dapet banget. Apalagi kalau ngeliat tuh warnanya yang berasa kayak warna mobil balap. Terus baterai gede dan charger ngebut juga jadi salah satu pertimbangan, terutama buat Anda yang nggak suka menunggu terlalu lama. Dan yang terakhir, kalau Anda tuh terbiasa pakai UI HP yang ringan, ringkes, nggak ada iklan, mungkin ngambil Realme GT Neo 3T ini bisa jadi opsi yang lebih baik. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung buat ngambil Poco F4 atau Realme GT Neo 3T. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua HP ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.